Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nurulita Al-Harisa dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam dari Ibnu Sina. Yang pertama yakni biografi Ibnu Sina. Nama lengkapnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Julukannya Avicenna. Lahir pada tahun 980 Masehi di Avicenna. Meninggal pada bulan Juni 1037 Masehi di Hamadan, Persia atau Iran. Karya-karyanya diantaranya yaitu Kitab Penyembuhan dan Konun Kedokteran atau Al-Qanun fi At-Tibb. Dia merupakan seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Dia juga merupakan pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ayahnya bernama Abdullah, seorang sarjana terhormat Ismaili, berasal dari Kalb, Khurasan, dan pada saat kelahiran putranya, ia adalah seorang gubernur di salah satu pemukiman Nuh Ibnu Mansur atau sekarang wilayah Afghanistan. Bagaimana konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Sina? Artian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendidikan Islam adalah upaya mendidikan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan hidup dan sikap hidup seseorang. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Tujuan yang pertama yaitu memperkokoh keimanan. Yang kedua, membangun karakter yang baik dan kesehatan. Yang ketiga, mengajarkan cikal bakal berpikir yang benar. Yang keempat, memberantas buta aksara. Dan yang kelima, mempelajari kerajinan. Tujuan pendidikan yang dikemukakan Ibnu Sina tersebut tampak didasarkan pada pandangannya tentang insan kamil atau manusia yang sempurna. Sumber dan dasar pendidikan Islam bersumber pada 6 hal yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga kata-kata sahabat atau mazhab sahabat, yang keempat kemaslahatan umat atau masalih al-mursalah, yang kelima tradisi atau kebiasaan masyarakat, dan yang keenam ijtihad atau hasil para ahli Islam. Lalu dasar dari pendidikan Islam yaitu tauhid. Tauhid yakni kesatuan kehidupan ilmu, iman, dan rasio, agama, dan kepribadian manusia, serta kesatuan individu dan masyarakat. Konsep kurikulum pendidikan atas pemikiran Ibnu Sina. Konsep yang pertama, dalam penyusunan kurikulum hendaklah mempertimbangkan aspek psikologis anak. Yang kedua, kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Usia dini, pendidikan akhlak harus lebih ditekankan. Artinya, diperlukan spesifikasi keilmuan sehingga ia ahli di bidang tertentu. Yang ketiga, kurikulum yang pragmatis fungsional, yakni dengan melihat segi kegunaan dari ilmu dan keterampilan yang dipelajari sesuai dengan tuntutan masyarakat atau berorientasi pasar. Yang keempat, kurikulum yang disusun harus berlandaskan kepada ajaran dasar dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang kelima, kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum berbasis akhlak dan bercorak integralistik. Pentingnya pendidikan seni dan syair merupakan bukti bahwa Ibnu Sina memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak.
Tahap pendidikan menurut Ibnu Sina. Tahap morninglifemusic.io, yang pertama yaitu pendidikan di rumah, dan tahap yang kedua pendidikan di sekolah atau maktab di bawah seorang guru atau mu'alim, dan keduanya sebetulnya saling melengkapi. Guru harus dipilih secara teliti karena sangat berpengaruh pada karakter siswa. Guru harus soleh, bermoral, lembut, berpengetahuan luas, memilih kebijaksanaan, mampu menghayati karakter siswa, menilai bakat mereka untuk menuntut aneka lapangan pengetahuan, supaya mampu memberi saran tentang kajian lanjutan pada tahap akhir kehidupan. morninglifemusic.io, Metode pendidikan Islam menurut Ibnu Sina. Mengenai metode, Ibnu Sina menawarkan 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama, pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran. Karakteristik yang kedua, metode juga diterapkan dengan mempertimbangkan psikologis anak didik, termasuk bakat dan minat anak. Yang ketiga, metode yang ditawarkan tidaklah kaku, akan tetapi dapat berupa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak didik. Yang keempat, ketetapan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Tampaknya, karakter metode yang ditawarkan ini masih tetap relevan dengan tuntutan zaman hingga saat ini. Itu artinya, Ibnu Sina memang memahami konsep pendidikan baik secara teoritis maupun secara praktis, sehingga pemikiran yang dia kemukakan tidak hanya berlaku pada masanya, melainkan jauh melampaui masa tersebut. Sedangkan materinya tetap fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. morninglifemusic.io. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.